Oke, saya sudah membaca itu statement dari kuasa hukum para pelaku, para tersangka pemukulan terhadap saudara Jeffrey, yaitu saudara Reja Nasution selaku ketua tim penasihat hukum dari para tersangka. Namun saya sangat kesal, saya sangat sayangkan beliau menyampaikan seperti itu di media. Apalagi disebutkan bahwa ada pemerasan dan kita punya ada rekaman atau bukti, kan gitu. Nah, sebagai advokat kita tidak bisa menyampaikan berandai-andai di dalam media, apalagi mengomentari atau membentuk opini-opini yang baru, ya, apalagi yang bersifat masih dalam tahap praduga-praduga di dalam media, itu nggak boleh. Jadi sebenarnya saya malas sekali mau mengomentari ini, tapi karena ini saya lihat berkembang atas nama kuasa hukum dari saudara Jeffrey, saya sampaikan bahwa tidak ada yang dikatakan oleh saudara Reja Nasution itu sebagai penasihat hukum para pelaku, tidak ada pemerasan itu, ya, tidak ada pemerasan itu, dan tidak pernah menerima uang dari siapapun yang berkaitan dengan, katakanlah, yang berkaitan dengan masalah tambang yang tersangkut, ya, dalam tanda petik ketua PP Madinah itu saudara Ahmad Arjun Nasution, kan gitu. Kalau itu kaitannya, nah itu nggak ada. Kalau misalnya saudara penasihat hukum dari para tersangka memiliki bukti, ya kenapa nggak dari dulu itu dilaporkan aja, biar kita jelas apa benar ada pemerasan itu, berapa yang dia terima dan siapa yang memberikannya. Dan kalau yang banyak berkaitan dengan tugas-tugas sebagai pers, nanti kita akan pelajari apa itu termasuk dari kategori suap kepada wartawan biar nggak diliput. Nanti yang memberikan suap itu pula yang kena, kan gitu, karena dia termasuk bagian dari menghalang-halangi tugas wartawan dengan memberikan uang, kalau itu benar. Tapi faktanya kan nggak ada. Jadi janganlah kita sesama advokat itu berpolemik di media, apalagi memberikan statement-statement yang belum tentu kebenarannya. Tapi yang pasti saya nggak ambil pusing dengan statement itu. Yang pasti kita apresiasi penyidikan perkara tersebut yang cukup cepat oleh penyidik Polda Sumatera Utara dengan kolaborasi dengan penyidik Polres Mandailing Natal, dan mungkin ya dalam beberapa saat lagi ke depan ini akan dilimpahkan tindak lanjutnya ke Polres Madinah. Tapi harapan kita, ya, kalau harapan saya, biar nggak terlampau tinggi nanti persoalan ini di Madinah, kalau boleh ya di Medan aja semua diproses, kan gitu. Baru nanti tahap persidangannya baru dibawa ke Mandailing Natal. Jadi saya kira terhadap statement dari saudara penasihat hukum dari para tersangka pemukulan terhadap saudara Jeffrey itu tidak benar, dan saya pesankan kepada Ananda Reja Nasution. Jadi nanti kalau saya bilang bahwa dia itu memang baru-baru, supaya belajarlah, ya, jangan sembarangan terus ngomong terus yang tidak berdasar. Nanti malu kita selaku advokat, kita ngomong di media tapi nggak ada dasar hukumnya, nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bang, satu lagi, Bang. Ya, silakan. Apakah ketika ada omongan, angka atau permintaan sebelum ada transaksional itu dikatakan pemerasan? Pemerasan itu kan ada dua unsur yang harus terpenuhi. Satu, meminta dengan ancaman, ya, meminta dengan ancaman. Misalnya Jeffrey meminta, kalau nggak dikasih saya beritakan lagi, kalau kaitan dengan berita. Kemudian yang sana pihak yang diancam memberikan. Nah, itu baru sempurna kalau namanya pengancaman dengan membuka rahasia, kan gitu. Jadi kalau hanya ngomong-ngomong dan belum ada transaksi, katakanlah belum ada pemberian kepada saudara Jeffrey, ya itu bukan pengancaman namanya itu. Nggak, artinya unsurnya itu nggak terpenuhi. Pemerasan.
bukan pemerasan namanya itu. Ya. Karena unsurnya tidak terpenuhi. Ya, mengancam, memeras dengan mengancam itu. Dalam bahasa hukumnya itu meminta sesuatu kepada orang lain itu dengan mengancam. Itulah pemerasannya itu. Untuk memberikan sesuatu. Kita diundang. Nah, Dan kalau dengan statement dari kuasa hukum tadi Bang, apakah si korban yang ngerasa difitnah bisa melaporkan pencemaran nama baik Bang kepada advokat atau kuasa bisa, hukum? tapi kan harus kita pertimbangkan juga. Kan gitu, harus advokat itu tidak bisa dituntut baik pidana maupun secara perdata terhadap statement-statement yang disampaikannya atas nama kliennya, kan gitu. Jadi Kalau kita lapor kode etik kepada misalnya Bisa. atau itu dia bisa jadi melanggar pada etik, bisa ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di mana dia bernaung, kan gitu. Mungkin dia tapi yang pasti itu bukan anggota saya kalau di Pradi Oto Hasibuan. Hari ini dalam acara konferensi pers terkait dengan kronologi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh klien kita, yaitu yang berjumlah 4 orang, yang mana penganiayaan tersebut terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, dan kebetulan memang yang menjadi korban adalah salah satu rekan kita dari media. Di sini kami selaku kuasa hukum tersangka perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami selaku kuasa hukum tersangka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rekan-rekan media, khususnya korban, karena memang sampai saat ini tidak ada sedikit pun niat berupa unsur kesengajaan terkait dengan kejadian penganiayaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah uraian kronologi singkat terkait penganiayaan tersebut, yaitu pada dasarnya beberapa waktu yang lalu telah kami sampaikan juga dalam press release kami, antara tersangka yang berinisial AW dengan korban yang berinisial JBL ini merupakan teman lama, teman dekat. Nah, antara korban JBL dengan tersangka ini pada dasarnya telah sering melakukan komunikasi, bukan hanya dalam persoalan-persoalan tertentu, akan tetapi mereka sama-sama di lapangan. Kemudian apa yang disampaikan korban pada awal kejadian di beberapa media, kami selaku kuasa hukum tersangka meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Mandailing Natal dan rekan-rekan media, agar lebih objektif dalam menilai persoalan tersebut, yang mana persoalan ini adalah murni merupakan kejadian spontanitas dan tidak ada kaitannya dengan siapapun. Jadi harapan kami jangan ada dikaitkan dengan salah satu ormas ataupun ketua ormas, kan begitu. Ini adalah murni inisiatif. Pertemuan tersebut adalah murni inisiatif dari tersangka AW, karena tersangka AW berteman dekat dengan JBL sehingga mereka melakukan komunikasi. Dan pada saat itu, pada saat di TKP, ada sedikit kata-kata dari korban JBL yang menyinggung tersangka AW, di mana pada saat itu korban JBL ini menyampaikan kepada tersangka AW untuk menyampaikan pesan kepada seorang teman dari AW untuk memperhatikan korban dan teman-teman korban yang berjumlah 8 orang. Jadi sehingga ditambah dengan korban, yaitu berjumlah 9 orang. Nah, yang mana bentuk perhatian tersebut, ya, bentuk perhatian tersebut adalah uang, berbentuk uang. Nah, di mana pada saat itu korban mengatakan kepada tersangka AW untuk memperhatikan ada 4 orang rekan media yang berada di Madinah dan 5 orang lagi berada di Medan. Kemudian setelah menyampaikan pesan tersebut kepada AW, lalu korban JBL ini menyampaikan kepada AW
suatu perkataan yang mengejek, yaitu dengan mengatakan kalau begini kan dipakai ketuamu kau. Selama ini kutengok kau tak terpakai. Inilah kata-kata yang menyinggung tersangka AW. Sehingga secara spontan ketika pernyataan tersebut dilontarkan oleh korban, dengan spontan korban tersangka AW ini langsung memukul wajah korban. Karena pada saat itu situasinya sudah sangat emosional. Dan kebetulan kalau teman-teman melihat ada rekaman CCTV, kan di situ tidak hanya tersangka AW, ada lagi 3 orang tersangka, kan begitu. Nah, ini sebenarnya tidak ada direncanakan sejak awal. Karena memang kebetulan korban bertemu di tempat, lalu ketika tersangka AW memukul wajah korban, seketika itu juga tersangka AW ini pergi keluar karena dia takut. Mengingat postur, perbedaan postur antara tersangka dengan korban ini cukup jauh, sehingga ketika tersangka AW memukul korban ini, dia keluar untuk meminta tolong. Nah, maksudnya pada saat itu tersangka AW meminta tolong kepada temannya untuk melerai. Akan tetapi diakibatkan karena kata-kata mengejek dari korban itu sehingga tersangka AW tidak terima. Jadi di sini kami selaku kuasa hukum dari tersangka tetap meminta kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Madinah untuk lebih objektif dan lebih tenang dalam menanggapi kasus penganiayaan ini. Jangan dipolitisir dan jangan ditunggangi. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan salah satu ormas yang ada di Madinah. Mungkin itu saja. Terima kasih rekan-rekan media. Mana tahu ada yang nggak bukti ya. Bukti percakapan atau salinan percakapan yang mengarah ke tindakan apa itu? Permintaan gitu. Oh, permintaan uang. Oke. Terkait permintaan uang dari korban, itu kita punya rekaman. Akan tetapi rekaman itu nanti apabila perlu di persidangan akan kita ungkap. Sudah diserahkan sama polisi rekaman itu atau seperti apa, masih di tangan pengacara? Sampai saat ini masih di tangan pengacara rekaman itu. Tidak ada niat laporan balik? Ya, kalau terkait dengan laporan balik ini sedang kita pelajari. Artinya kita juga tidak ingin situasi ini semakin tidak kondusif. Namun kalau memang itu arahnya adalah ke tindak pidana pemerasan, ini akan kita laporkan. Seperti apa upaya korban meminta duit sama teman kayak ini? Waktu itu dari percakapan yang itu. Dari percakapan tersebut upayanya dengan modus untuk meredam berita katanya. Nah, jadi pada saat itu korban mengatakan 4 orang yang ada di Madinah itu per orangnya sebesar 30 juta. Nah, pada saat itu juga korban ada menelepon seorang wanita yang katanya di Medan untuk menanyakan bagaimana angka terkait dengan rekan-rekan yang ada di Medan. Namun pada saat itu pengakuan dari tersangka sesuai dengan BAP yang ada di Polda untuk yang di Medan ini sebesar 50 juta rupiah per orang. Ini kan rangkaiannya kan upaya mediasi awalnya. Iya. Ini seperti yang dirilis oleh Polda. Ya. Penawaran permintaan uang itu dari tersangka sendiri atau korban yang Dari korban. Seperti apa itu Pak? Jadi tidak ada keluar kata-kata menawarkan sesuatu dari tersangka. Kalau dari tersangka tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahasa itu keluar dari korban. Artinya apakah tawaran itu sudah mereka terima? Tawaran dari korban? Korban. Tidak, itu tidak diterima. Karena memang tersangka juga tahu bagaimana akibat-akibat hukum apabila seperti itu, kan begitu. Ini terakhir kapan niat rencana melapor kembali kalau seperti ini kondisinya? Kalau untuk rencana laporan balik itu nanti setelah kita ungkap di persidangan.
masuk dulu persidangan berarti. Iya, masuk dulu di persidangan menjadi sebuah fakta di persidangan, nanti akan kita tidak lanjuti. Nah kemudian begini, menjadi catatan penting artinya kami selaku kuasa hukum tersangka dan keluarga daripada tersangka telah berupaya untuk menunjukkan itikat baik dengan mendatangi korban ke rumahnya untuk meminta maaf. Karena di samping daripada upaya hukum, tentu kita selaku kuasa hukum tersangka dan keluarga tersangka perlu untuk melakukan upaya-upaya persuasif. Namun apa yang didapat? Nah, setelah 5 kali keluarga tersangka mendatangi rumah korban, sama sekali sambutannya tidak baik. Bahkan enggan untuk menyuruh masuk. Keluarga tersangka ke rumah itu sangat enggan. Mohon maaf Pak, upaya yang pertama saya lihat di situ ada pemberitaan dari korban. Ada keterlibatan yang langsung dibuat dari ormas. Apakah tindakan yang akan dilakukan oleh ormas? Ya, itu nanti kita akan menyurati secara resmi untuk meminta klarifikasi. Ya ada tindakan DPW pusat Sumut. Ya, kita akan berkoordinasi terus. Sampai saat ini terkait langkah-langkah yang akan kita lakukan, kita akan tetap mengikuti prosedur hukum. Kita menghormati prosedur hukum yang berlaku dan kita akan secara maksimal membela kepentingan tersangka secara hukum.